Sungguh sangat surprise, sangat mengherankan, dan mungkin sangat mengagetkan bahwa dalam Tridharma perguruan tinggi itu ada satu hal yang menjadi perhatian yang sangat penting bagi dosen pemula. Apa itu dan bagaimana kita menangani masalah itu? Simak terus diskusi kita pada video kali ini. Di sini saya akan membahas dari survei kecil-kecilan yang saya lakukan di kampus kita Viewpoint. Di channel ini, ternyata bagian pengajaran menjadi perhatian paling besar di antara elemen-elemen Tridharma perguruan tinggi yang lainnya. Dan di dalam pengajaran itu sendiri ada satu hal utama yang menjadi perhatian para dosen pemula. Selamat datang di kampus kita Viewpoint bersama saya Profesor Tirta Mursitama. Di channel ini kita akan membahas tentang karir dosen, tips dosen, inspirasi dosen Indonesia. Tentu untuk memajukan pendidikan tinggi dan lebih utama lagi memajukan Indonesia yang kita cintai ini. Baik, apa yang tadi saya maksudkan di awal video ini? Bahwa ada satu bagian dalam pengajaran ternyata menjadi concern dari teman-teman dosen pemula ya. Memang survei saya ini kecil-kecilan dari komunitas kampus kita ini membahas pertanyaan saya gitu. Hal apa sih yang paling menantang dalam pengajaran? Ternyata hal yang paling menantang adalah para dosen baru seringkali ditugaskan mengajar di luar bidang keahliannya. Nah, hal ini ternyata cukup banyak ya. Bahkan terbanyak dibandingkan misalnya cara mengajar, ketersediaan bahan ajar, ya, atau mungkin penampilan mengajar gitu, yang menjadi alasan-alasan dalam pengajaran. Nah, gimana ini kemudian kita mengatasinya? Memang umumnya ya, itu kita atau dosen biasanya diminta mengajar di bidang yang kita tekuni atau paling enggak bidang yang memang kita pahami gitu ya. Namun demikian ada suatu situasi tertentu ya, misalnya dosen utama di mata kuliah tersebut sedang berhalangan atau memang tidak tersedia misalnya secara permanen ya, atau karena mungkin keluar atau karena alasan lain sehingga harus ada dosen lain yang mengampu mata kuliah itu. Nah, itu bisa juga terjadi ya. Itu juga bisa jadi alasan sehingga dosen baru, dosen pemula diminta mengajar itu. Ya mungkin karena teman-teman dosen baru itu masih fresh, masih muda, masih bisa belajar hal baru dengan lebih cepat gitu ya. Banyak alasan. Nah, selain itu juga seringkali penataan ya di program studi kita atau di jurusan atau di departemen sumber daya manusianya, khususnya dosen, tidak sepenuhnya ideal. Walaupun waktu mendirikan atau karena alasan akreditasi biasanya juga sudah lengkap. Tapi untuk mata kuliah tertentu mungkin ya tidak bisa diampu oleh dosen yang memang memiliki bidang yang sama gitu ya. Nah, memang ini nggak ideal gitu. Nah, kembali kepada pertanyaan di depannya. Lalu bagaimana sebagai dosen baru? Tidak ada kata lain ya. Saya menyarankan juga gitu. Ya ambil aja penugasan ini dijadikan satu wahana ya, satu cara, suatu kesempatan untuk belajar hal yang baru. Nah, mungkin jadi nggak pede gitu ya. Tetapi biasanya hal yang baru itu bukan sama sekali yang jauh dari bidang ilmu kita. Ya, tentu kita ditugaskan di program studi itu gitu ya. Biasanya ilmu-ilmunya kan kita paham. Apalagi mungkin kalau mata kuliah dasar ya, fundamental, metodologi, filosofi, ilmu pengetahuan, misalnya seperti itu. Biasanya kita juga paham ya, apalagi yang sudah S3 gitu. Nah, tetapi kalau untuk mata kuliah yang sifatnya mungkin lebih pada tematik, tren, atau yang lebih spesifik, nah itu mungkin yang sudah sulit ya
kita mengajar hal yang memang di luar core utama kita gitu. Nah, pertama selain tadi menerima dan berusaha untuk belajar lagi ya, kedua yang bisa dilakukan adalah mencoba mencari bantuan dari dosen senior ya, atau dosen yang sebelumnya mengampu mata kuliah tersebut. Mungkin dosen senior tadi mungkin apakah sudah pensiun atau sedang ditugaskan di tempat yang lain gitu ya, karena kesibukannya, nah di jabatan struktural tertentu. Nah, ada baiknya untuk semacam ya kita berguru lah ya, berguru kepada beliau-beliau ini yang udah senior. Nah, mungkin ada catatan-catatan, tips-tips juga dalam mengajar mata kuliah ini gitu. Nah, itu bisa menjadi salah satu cara juga gitu. Yang ketiga, bisa juga kita diskusi ya, Anda semua bisa diskusi dengan kolega. Nah, gimana nih tentang topik ini? Karena biasanya kan mata kuliah itu diampu dalam satu kelompok ilmu ya, atau rumpun ilmu tertentu. Nah, di situ ajang kita diskusi ya. Anda sebagai dosen baru, tentu dosen yang lebih dahulu masuk ya sedikit senior dibandingkan Anda, pasti ya memahami ya tentang topik itu sebelumnya. Atau kalau itu topik sama sekali baru, yang keempat yang Anda bisa lakukan adalah Anda harus proaktif mencari sumber-sumber pembelajaran yang mendukung materi-materi yang ada di mata kuliah itu. Baik itu mungkin di internet, di YouTube, di buku-buku yang baru, artikel-artikel yang baru, maupun juga Anda bisa ya pergi ketemu dengan dosen-dosen lain di luar kampus. Baik yang misalnya di luar kampus itu di luar kota Anda atau di dalam kota Anda tinggal sekarang ya, atau mungkin di kota-kota yang lain, bahkan juga di luar negeri. Nah, kalau memang itu penting banget mata kuliah itu ya, Anda bisa search di internet gitu, cari ahli ini siapa, berani aja coba menanyakan atau lihat track record penulisannya atau buku-bukunya, terus dicari gitu. Nah, ini mungkin ya bisa menjadi salah satu jalan ya, upaya ya, tips buat teman-teman para dosen pemula, dosen baru yang ditugaskan di luar core-nya. Ya, saya menyarankan ini jadi suatu kesempatan untuk berkembang. Apalagi dosen baru ya, yang mungkin masih S2 gitu ya. Ataupun kalau S3, ya enggak apa-apa, sambil mencari ya, menguatkan lagi ya, bidang-bidang yang nanti menjadi kajian utama atau expertise tujuan Anda, keahlian Anda nanti dalam jangka panjang ya, dalam 5 tahun, 10 tahun ke depan gitu. Jadi dianggap itu sebagai suatu pembelajaran baru untuk menambah kompetensi baru juga. Siapa tahu di bidang-bidang itu nanti Anda menjadi expertnya ya, menjadi lebih hebat ya, karena kondisi yang memaksa, tidak ada orang yang mengajar dan Anda yang harus mengajar. Nah, all in all saya sampaikan secara positif gitu ya. Jadi ini adalah sarana untuk berkembang secara positif, dan kalau memang tidak kuasa untuk menolak, ya, kalau tidak bisa lagi karena tidak ada orang lain dan alasan-alasan yang lainnya, mau nggak mau kan harus terima. Ingat, mahasiswa utama ya, kita harus memberikan servis yang baik kepada mahasiswa, ya sama-sama belajar. Tapi tentu harus menyiapkan diri sebelum semester mulai, sebelum Anda mengajarkan itu. Tentu perlu effort yang luar biasa, dedikasi waktu untuk memahami materi itu sebelumnya. Nah, kalau memang materi itu sudah ada semacam resources-nya ya, apakah itu bentuknya PowerPoint ya, online resources, atau materi-materi bahan ajar lah kira-kira sudah ada, Anda mungkin lebih mudah. Tapi kalau belum ada dan Anda harus mencari sendiri atau bahkan membuat sendiri, nah Anda kan harus melakukan riset ya, harus melakukan PR Anda dulu. Ya, siap menyiapkan materi semuanya sebelum semester dimulai gitu ya, hingga nanti digunakan ketika semester dimulai, ketika Anda mengajar. Nah, Anda sudah lebih tenang. Nanti dalam pengajaran Anda bisa menambahkan materi-materi baru terkait dengan mata kuliah tersebut.
Demikian ya sharing saya ya. Jadi Anda jangan khawatir kalau memang ditugaskan itu suatu kepercayaan lah ya. Dianggap secara positif. Kepercayaan dari jurusan, departemen atau bahkan fakultas ya untuk mengajar mata kuliah tersebut. Sekali lagi, opportunity for growth. Dan siapa tahu itu menjadi salah satu jalan menuju karir dosen Anda yang lebih hebat lagi. Terima kasih banyak. Yang belum subscribe, silahkan ya subscribe. Kalau Anda melihat materi ini menarik dan bernilai, silahkan tekan tombol like dan juga share kepada teman-teman dosen pemula lainnya. Sukses buat Anda, silahkan ya ceritakan pengalaman Anda. Pernah nggak Anda mengajar mata kuliah yang di luar bidang keahlian Anda? Saya juga pengen dengar ya. Terima kasih banyak, sukses buat Anda semua. Sampai ketemu lagi di video-video saya yang lain.